Beberapa waktu belakangan ini viral di berbagai media sosial Gereja Mula-Mula atau yang disingkat GMM. Gereja ini viral karena tempat ibadah mereka di Pantai Indah Kapuk ditutup sehingga tidak bisa beribadah. Pihak gereja kemudian memindahkan ibadah mereka ke Mall Taman Palem sejak bulan Agustus lalu. Tetapi banyak yang tidak tahu jikalau gereja GMM adalah gereja GSKI atau Gereja Suara Kebenaran Injil yang diketuai oleh Pendeta Erastus Sabdono. Sebelumnya Pendeta Wignio Tanto berada di bawah naungan Sinode GSKI tetapi memutuskan untuk keluar dan mendirikan Gereja Mula-Mula. Lalu apa yang menjadi alasan Pendeta Wignio Tanto keluar dari Sinode GSKI yang telah membesarkan namanya? Dalam sebuah podcast channel YouTube 360 dan mengundang Pendeta Wignio Tanto sebagai narasumbernya. Pada podcast tersebut beliau menyebutkan bahwa alasannya keluar dari Sinode GSKI karena perbedaan doktrin Tuhan Yesus dengan Pendeta Erastus Sabdono. Berikut ini videonya, tetapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Iya. Wow, oke. Lalu kemudian dalam perjalanan seperti itu, Pak Winyo, artinya dalam perjalanan-perjalanan itu, pada akhirnya gereja mula-mula. Ya, ini yang dari tadi sebenarnya saya pengen bahas. Kenapa kok Pak Winyo lalu kemudian menjadikan ini sebagai, saya menduga nih, ini adalah bentuk idealisme dari apa yang Pak Winyo pikirkan. Ya, Tentang gereja. ya benar. Betul begitu? Betul. Nah ini sekali lagi, sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita mau buat gereja, apapun namanya. Yes, Tetapi dikondisikan dan saya percaya ini Tuhan yang kondisikan. yes. Sehingga akhirnya jadi gereja mula-mula. Pertamanya di gereja yang lama saya pikir saya bisa ikut terus. Tapi sampai di suatu titik saya pikir ini sudah menyimpang. Nah kalau sudah menyimpang saya sudah tidak berani ikut. Nah saya anggap itu yang paling penting, menyimpang dalam hal Tuhan Yesus. Oh baik. Nah lalu saya keluar, lahirlah gereja mula-mula GMM. Filosofinya. Filosofinya banyak orang mempermasalahkan nih, ini gereja ortodoks. Saya kembali ke yang awal aja. Saya kalau menghadapi apologet ya, saya berikan ayat yang eksplisit aja. Gitu ya? Dia bisa, jangan-jangan menyinggung Pak sendiri. Nggak menyinggung. Karena saya juga bukan tipikal orang yang suka debat. Dalam arti saya mau bicara kalau orangnya memang ada pada frekuensi yang sama. Ya. Karena gini, kalau bicara dengan orang yang mau menang debat, ya silakan kamu menang. Saya nggak usah. Ya, saya juga begitu karena bagi saya itu tidak ada pentingnya, tidak Ya. baik. Ada orang ngotot sama saya, 1 tambah 1 3. Oke bro, ambil aja 3-nya. Itu aja. Ya kan? Saya kasih contoh. Tambah satu sama tiga kan. Saya kasih contoh ya, yang kebenaran sesuai fakta ya. Banyak orang menyebut YHWH itu Yahweh kan di dunia ini. Baik. Banyak. Tetragrammaton itu. Ya, tetragrammaton. Iya. Padahal bukan Yahweh yang benar. Apa tuh? Lah faktanya lihat saja teks Alkitab manuskrip. Tulisannya apa? Yud He Wo He. Bukan bunyi Yahweh loh. Yud He Wo He. Baik. Vokalnya tidak ada. Baik. Kalau kita lihat teks Masoret, vokalnya apa itu? Coba dibaca. Kalau kita baca saya belum selidiki. Oh. Nah, itu saya belum selidiki. Oke, Di saya Masoret? Di teks Masoret, Heeh. kelompok Masoret kan memberikan nikut vokal. Oke. Vokalnya apa di YHWH itu, di teks Masoret? Apa tuh? Kalau orang nggak mengerti, nah inilah yang dilakukan oleh teolog barat. Mereka nggak ngerti tradisi Ibrani. Mereka lihat teks itu, mereka belajar Ibrani dasar, dia baca Yehovah. Padahal bukan itu. Oke. Itu ada cerita tradisinya. Oke. Orang Yahudi setelah pembuangan di Babel, mereka nggak menyebut. Sehingga penyebutannya hilang. Iya. Nah, mereka supaya aman atau sopan, mereka sebut Adonai, Tuhan. Ya. Nah, makanya nikutnya Adonai, vokalnya Adonai, huruf hidupnya dipindahkan ke YHWH. Ke itu. Dibaca sama teolog barat, Yahovah, Jehovah bahasa Inggrisnya. Salah. Oke. Salah total. Prakteknya memang begitu, faktanya begitu, coba dicek. Jadi apakah ada pronunciation yang berbeda? Kan orang Tidak Yahudi kan ditemukan. nggak mau. Bukan nggak mau, tidak ditemukan memang. Hilang. Hilang. Tapi artinya maksud Pak Winyo itu bikin-bikinan lu sendiri tuh. Ya, itu bikinan teolog barat. Contoh bikin-bikinan di kemudian hari kan gitu. Ya, betul. Itu kalau nggak salah di abad ke-15 apa baru muncul Yahweh. Sebelumnya nggak ada. Itu buatan teolog barat.
Oke. Nah, seperti itu contohnya. Tapi ensiklopedia dan sebagainya pakai Yahweh semua kan? Dipikir benar. Nggak benar itu. Yehova juga salah. Yang jadi masalah gini, kalau orang awam menyebut itu dengan tidak tahu ya Tuhan nggak apa-apa lah ya. Tentu. Tapi kalau orang tahu, sengaja, ingat hukumnya, jangan menyebut namaku sembarangan. Oke. Clear ya? Baik. Lah kamu nggak tahu kok sebut Yahweh? Tulisannya bukan Yahweh. Ayo, bagaimana itu? Ayo. Baik. Ya. Paham, Pak. Satu lagi. Kan only by faith terkenal sekali kan? Itu benar kalau imannya yang dijelaskan dengan benar, iman yang ada perbuatannya. Ya kan? Di kitab Yakobus jelas. Ya. Manusia diselamatkan karena perbuatannya, bukan hanya karena imannya. Ya. Artinya dengan iman yang ada perbuatan. Pada konteks iman tanpa perbuatan adalah mati. Yes. Nah, jadi jangan menekankan only by faith, tapi faith-nya salah mengerti. Bahaya itu. Karena ada banyak orang konsultasi sama saya, konseling, seorang istri. Suamiku itu Pak, moralnya nggak bagus, tapi merasa selamat. Loh, kenapa? Ya karena keselamatan nggak ada hubungan dengan perbuatan. Capek deh. Terus dibilangin karena keselamatan, sekali selamat tetap selamat. Tetap selamat katanya. Capek deh. Nggak boleh loh begitu. Kalau only by faith bagus, tapi faith-nya harus dijelaskan supaya orang nggak salah mengerti. Gitu maksudnya. Saya berada dalam pertentangan itu selama bertahun-tahun. Artinya karena memang Bagaimana Sobat Viral? Apakah Pendeta Wignyo Tanto keluar dari GSKI hanya karena masalah doktrin atau ada alasan lain? Share pendapatmu di kolom komentar ya.